A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنوينا وإياكم التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله سبحانه تعالى وثوابه وقربه. ثم الفاتحة إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في هذه المنطقة وخاصة إلى مشايخنا ومشايخكم ومعلمينا ومعلميكم وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي خير البرية وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذرياته بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin dan juga muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, wabil khusus kepada Tuan Imam dan semua ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Jalal wal Kamal Pajak Song. Nah, alhamdulillah diucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan insyaallah majlis-majlis seumpama ini menjadi asbab diangkatnya hal-hal yang memudaratkan di tempat kita, wabil khusus wabak dan sebagainya. Dan mudah-mudahan insyaallah berkah majlis-majlis ini semua hajat-hajat kita dimakbulkan oleh Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana diberi peluang untuk berada di baitin min buyutillah, yakni masjid, rumah Allah di muka bumi, di mana di sini kita semata-mata bersama karena Allah Subhanahu wa taala, dan sambil menunggu salat yang seterusnya, yakni Isya. Nah, maka dikatakan bahwa ketika seseorang itu
yakni antara maghrib dan isya, dia masih lagi berada di dalam masjid, tidak bercakap-cakap, melainkan mendengar apa yang disampaikan, maka masih dia terhitung dalam sedang menunaikan salat. Masya Allah. Nah, masih dalam keadaan salat lagi. Nah, selagi dia tidak bercakap kepada yang di sebelahnya hal-hal duniawi, maka dia masih dihitung dalam keadaan salat lagi. Nah, yakni menunggu salat berikutnya. So itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qimatul waqti, nilai waktu bagi seorang muslim sangat besar. Nah, bahkan dikatakan bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri min kibarit tabi'in. Nah, pernah dia menyampaikan kepada orang-orang yang hidup di zamannya. Dia cakap kepada mereka, saya telah hidup di zaman di mana mereka itu sangat menjaga masa mereka lebih daripada harta mereka. Al-Imam Hasan Basri dia kata kepada orang yang hidup di zamannya bahwa saya pernah hidup di zaman di mana orang itu lebih menjaga masanya daripada menjaga hartanya. Nah, wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bab menjaga masa memang kita sepatutnya mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membagi masanya. Nah, masa dengan Allah Subhanahu wa taala, masa dengan berkhidmat kepada keluarganya, masa dia berkhidmat untuk umat, dan masa untuk dirinya. Masya Allah, dia bagi semua itu. Nah, ada masa. Nah, beginilah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sudah tertulis di Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim ini suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ada beberapa suhuf, boleh diartikan juga sekarang sebagai kitab ataupun kitab samawi. Dia ada suhuf. Nah, suhuf ini diturunkan kepada beberapa anbiya seperti Nabi Syith alaihissalam. Nabi Syith alaihissalam dikatakan bahwa diturunkan padanya sebanyak 50 suhuf. Nah, dan juga setelahnya yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan sebanyak 10 suhuf. Begitu juga kepada Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf sebelum diturunkan Taurat, kitab Taurat diturunkan suhuf dulu. Baru turun kitab At-Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu kitab Az-Zabur. Kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Setelah kitab Az-Zabur turunlah kitab Injil. Nah, kepada siapa? Kepada Allahumma Muhammad, kepada Nabi Isa alaihissalam. Baru Al-Quran Al-Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suhuf ataupun di kitab-kitab samawi juga ada menyebutkan, hadirin dan hadirat rahimakumullah,
disebutkan tentang bagaimana seseorang yang berakal, mempunyai akal pikiran yang sehat, itu macam mana dia perlu menjaga masanya. Pentingnya masa, sehingga umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun sudah didedahkan ataupun diminta untuk menjaga masa tersebut ini. Maka ada salah satu riwayat disebutkan, Allahumma shalli ala Muhammad, dalam riwayat Ibnu Hibban wal Hakim, bahwa sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu warda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, apa yang ada dalam isi kandungan suhuf Ibrahim?" Ini mafhum hadisnya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa ibaraan amsal atau hikam atau ibar, yakni perumpamaan, hikmah. Nah. Seperti yakni Nabi mendatangkan contoh. Nah, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad, kata apa yang termaktub dalam suhuf Ibrahim, wa 'alal aqili, hendaknya bagi orang yang berakal, akal waras, tidak terpengaruh oleh akal pikirannya. Nah, sekarang ini hadirin hadirat, di akhir zaman ini banyak orang terpengaruh dengan akal pikirannya. Nah, sehingga menyampaikan sesuatu ilmu, Allahumma shalli ala Muhammad, tidak sesuai. Nah, ya, kenapa? Karena akal pikirannya juga ikut bermain. Nah, dia tidak kembalikan ataupun sepenuhnya kepada apa yang dia pelajari selama ini daripada gurunya ataupun apa yang dibaca daripada Alkitab. Nah, kata yang ada di maktub di dalam suhuf Ibrahim, alal aqili ma lam yakun maghluban ala aqlihi an takuna lahu sa'at. Hendaklah ada pada dirinya masa-masa yang dia sudah setting, dia sudah ijaz. Nah, yang pertama yaitu sa'ah yunaji fiha Allah Subhanahu wa taala. Ada masa di situ dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa kita diminta, tapi mesti mengkhususkan, ada masa dikhususkan kita bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik masa yaitu fi qiyamil lail, ya. Masa kita bangkit qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, itulah masa yang terbaik itu. Karena sudah tidak ada lagi urusan duniawi. Boleh juga sekarang, bainal maghrib wal isya. Nah, sebab itu Allahumma shalli ala Muhammad, guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pernah menyebutkan di dalam satu kuliahnya bahwa hendaklah seseorang itu memberi perhatian kepada 4 masa, walaupun sekejap saja. Yang pertama, qabla subuh, sebelum masuknya waktu subuh. Kita sudah siap sudah. Sudah siap-siap untuk menunaikan salat subuh, sudah mandi dan sebagainya, berpakaian cantik, duduk di kita punya musalla. Kalau tidak sempat ke masjid, duduk di musalla kita sejadah, ya. Di situ kita tunggu masuknya waktu, sambil berzikir baca Al-Quran. Nah,
Walaupun sekejap katanya, walaupun sekejap saja. Nah, itu masa yang pertama. Masa yang kedua ba'da subuh, selepas waktu subuh. Kadang-kadang orang lepas waktu subuh cabut sudah lari. Nah, karena ya mau kerja, mau ke pejabat, mau ke niaga dan sebagainya. Walau sekejap saja. Walau sekejap saja. Nah, jangan terus bangkit lari, duduk. Apa amalan yang boleh kita baca? Lepas itu baru bangkit. Masa yang kedua. Masa yang ketiga yaitu sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Walaupun sekejap. Nah, orang tua kita dulu dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam pun memang meminta kalau sebelum maghrib itu anak-anak disuruh masuk sudah. Anak-anak suruh masuk. Kenapa? Karena waktu itu waktunya syaitan berkeliaran. Nah, suruh masuk rumah, tutup tingkap, tutup pintu. Nah, itu orang tua dahulu buat begitu tuh. Sekarang kita sudah semakin canggih, semakin modern kehidupan, semakin lupa kita dengan sunnah-sunnah seperti itu. Sehingga kita tengok sudah mau maghrib masih ada lagi anak-anak kita di luar bermain. Jangankan anak-anak, bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak masih ada di kedai makan dan sebagainya. Ini dah maghrib dah. Nah, walaupun sekejap siap-siap mandi, pakai cantik, nah maghrib. Setelah itu selepas maghrib, masa yang keempat selepas maghrib, bainal maghrib wal isya, seperti yang kita buat sekarang ini. Kita hidupkan masa. Nah, kita hidupkan masa dengan berkongsi apa yang diketahui, berkongsi azkar, berkongsi sebagainya, sehingga masuk waktu yang waktu isya seterusnya. Jadi mesti ada masa yang diejaz untuk bermunajat kepada Allah Taala. Al-afdal yang sebaiknya qiyamul lail, waktu qiyamul lail. Karena waktu itu orang sudah tidak ada lagi urusan dunia dan kebanyakan manusia tidur. Ya Allah. Nah, wasa'atun, masa yuhasibu fiha nafsah. Ada masa dia memperhitungkan dirinya, yuhasib. Hari ini saya buat apa? Hari ini saya bangkit salat subuh berjamaah atau tidak? Hari ini cakap elok atau tidak? Hari ini mengumpat orang atau tidak? Ada dulu penguasa namanya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini orangnya keras. Bukan dikatakan Allah Muhammad dia sangat keras, tapi dalam kekerasannya itu kepada orang, Allahumma shalli ala Muhammad, masih ada lagi dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia nak mengadili orang, datang kepadanya orang nak diadili itu, dia tanya dulu. Dia tanya dulu, tadi salat subuh berjamaah atau tidak? Kalau dia kata salat subuh berjamaah, dilepaskan. Tuh. Kalau salat seorang-seorang, habislah. Nah. Jadi yuhasib fiha nafsah, diperhitungkan. Seperti sebahagian salafus saleh ridwanullah ajmain, suatu ketika dahulu mereka bagaimana muhasabah dirinya itu. Jadi dia tulis. Setiap perbuatan dia tulis, dia letak di bawah bantal. Nah, nanti mau tidur dia buka itu notanya itu. Dia tengoklah, hari ini bangkit awal, alhamdulillah. Hari ini salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Hari ini mengumpat orang, astagfirullah.
dia istighfar. Tuh, yuhasib nafsah. Itu caranya begitu. Dia kalau ada yang baik dia lakukan, hari ini hadir majlis ilmu di Masjid Jami'ul Jalal Al Kamal, alhamdulillah. Nah, hari ini buat perkara yang tak baik, astagfirullah, mereka istighfar. Hadza huwal mu'min. Begitu caranya mukmin, yuhasib nafsah, muhasabah dirinya. Nah, yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang ketiga, mesti ada sama seorang yang berakal, pikiran sehat, yatafakkaru fiha fi sun'illah. Yatafakkar, apa yatafakkar? Berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafakkar macam mana ini dunia, bolehkah dunia ini ada tiba-tiba begitu? Langit macam mana, bumi macam mana, pokok dan sebagainya. Tak usah jauh-jauh, hadirin dan hadirat, di rumah kita atau di masjid kita. Masjid ini, adakah masjid tiba-tiba langsung jadi begini? Tidak ada, mesti ada perancangan gini, tulis surat dulu, memohon dulu dan sebagainya, diluluskan, baru cari tanah dan sebagainya, baru cari ini macam-macam. Berarti ada tahap-tahap begitu. Nah, begitu juga diminta sun'illah. Tapi hati-hati. Jangan sampai nanti dikuasai oleh akal pikiran ataupun asyaitanur rajim. Iblis dia akan datang. Siapa yang ciptakan bumi? Allah. Siapa yang ciptakan langit? Allah. Siapa yang ciptakan Allah? Allah. Nanti dia akan kata, siapa yang ciptakan Allah? Itu. Makanya dikatakan tafakkaru fi khalqillah. Wala tatafakkaru fi dzati fatahlaku. Atau kama qala sallallahu. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan fikir zatnya Allah SWT, bahaya nanti. Boleh binasa nanti, boleh celaka. Nah, tuh. Rasulullah SAW ajar kita fikir tentang Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak usah diri kita sendiri. Kita ada langsung begini, tak ada. Dari Allah hasil hubungan antara kedua orang tua kita. Nah, makin masa begitu, berapa lama di perut, berapa lama jadi begini, berapa lama jadi begini, begitu. Proses. Nah, di situ baru kita subhanallah. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Baru la ilaha illallah. Baru kita tambah situ. Adakah orang makhluk boleh buat seperti ini? Tak ada. La ilaha illallah. Ataupun la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita fahami makna la haula wala quwwata illa billah, insyaallah iman kita akan bertambah. Nah, seterusnya saatun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal masyrab. Ada masa dia sudah setting pukul berapa dia makan, pukul berapa dia minum. Bukan sepanjang masa dia makan, dia minum, sekejap-kejap makan, lapik perut. Istilahnya di sini lapik perut. Nah, ada masanya makan, ada masanya. Begitu orang tua kita dahulu, mereka atur cara makannya pukul berapa, minum pukul berapa, dan yang dimakan itu bentuk apa. Makanya mereka Masya Allah umurnya panjang, sehat. Nah, sekarang ini akhir zaman ini sebab Allah sudah bercampur sudah. Sebab kebanyakan sudah tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak orang meremehkan. Banyak orang meremehkan padahal ia sangat membantu. Nah, dikatakan bahwa sistem pemakanan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak di hospital barat mereka amalkan.
Subhanallah. Setelah itu ada penulis mengatakan di sana, di luar negara Islam, Islamun bila muslimin. Islamun bila muslimin. Nah, Islam ada, tapi Muslim tak ada. Orang Islam tak ada. Mananya ajaran-ajaran Islam ada, tapi orang Islam tak ada. Di tempat kita Muslimin ada, Islam tak ada. Itu bedanya. Muslimin banyak, tapi ajaran-ajaran Islam belum tentu diamalkan semuanya. Itu bezanya. Nah, di hospital-hospital itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, banyak panduan-panduan makan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka melihat sendiri hasilnya. Nah, melihat hasilnya. Nah, Allahumma shalli Muhammad. Seperti sebagai contoh, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita meniup kepada makanan yang kita namakan itu, yang tengah panas tuh, yang tengah keluar asap tuh. Nah, kenapa? Sebab ada hikmah di situ. Nah, sebab di dalam diri kita ini sudah ada virus-virus. Virus-virus ini yang tidak aktif. Tidak aktif. Bila dia aktif, itu. Ketika kita tiup itu nasi atau apa yang tengah panas tuh, ataupun minuman teh apa, lepas itu kita masukkan balik ke mulut kita, itu di situ. Jadi keluar itu virus itu dari mulut kita, dia aktif di makanan dan minum itu, masuk, itulah yang menyebabkan penyakit-penyakit itu. Nah, baru ditemukan sekarang. Padahal Nabi SAW la ilaha illallah sudah sebelumnya menyebutkan. Nah, begitu juga Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kita diminta untuk minum ketika duduk? Bukan ya, berdiri pun boleh juga, tapi lebih afdal ketika kita duduk. Sunnahnya Nabi lebih afdal ketika duduk. Kenapa? Karena kalau kita ilmu kedokteran sekarang menemukan, karena apabila seseorang itu minum ketika dia berdiri, maka itu ibarat Allahumma Muhammad air terjun yang jatuh ke tanah. Kalau dia jatuh ke batu, setiap kali dia jatuh, itu batu akan berlubang. Betul tidak? Nah, begitu juga lambung manusia ini, dalam ini. Kalau selalu minum berdiri, akhirnya itu lama-lama dia turun akhirnya jadi penyakit, jadi sakit lambung. Berbeda dengan ketika minum sambil duduk. Nah, sambil minum, kalau sambil minum duduk itu ibarat Allahumma shalli Muhammad, air yang turun dari pergunungan, ngalir kan? Dia tidak macam air terjun tuh, mengalir jadi sedap. Mata pun sejuk melihat. Jadi tidak mendatangkan mudarat. Berbeda dengan yang berdiri tadi. Ini banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bab pemakanan dan sebagainya, baru ditemukan sekarang faedahnya. Walhal Nabi sudah sebutkan. Malangnya kita orang Islam tidak begitu memerhatikan benda-benda tersebut ini. Nah, alhamdulillah ada salah seorang pendakwah dan dia juga Allahumma shalli ala Muhammad, dokter bagian perubatan tuh. Saya kadang-kadang tengok juga, ikuti juga dia. Banyak benda-benda yang kita anggap pelik, tapi itu sunnah. Nah, seperti saya pernah tengok dia punya rakaman tuh, bagaimana mengubat sakit perut. Bagaimana mengubat sakit perut? Tanpa menggunakan obat kimiawi. Yang punya janggut selamatlah. Tuh. Jadi dia ambil tuh janggut, dihisap. Ujung-ujungnya janggut itu yang ada enzim-enzim tuh yang boleh menyembuhkan.
Subhanallah, yani sampai ke situ dia penemuannya luar biasa. Nah, ini sebagai contoh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi saatun, ada masa dia atur makan, minumnya dan sebagainya. Makan pula juga ada caranya. Minum pun juga ada caranya. Rasulullah minumnya Rasulullah SAW 3 kali, bukan terus. Nah, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau sebab terus langsung boleh bahaya, membahayakan jasmani kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma shalli Muhammad, bab mengisi masa ini hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari zaman ke zaman sampai ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dipentingkan. Sangat Allahumma shalli Muhammad digalakkan untuk menjaga masa. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim berapa ramai ayat tuh yang kita kebanyakan tak terfikir ke situ, tapi sebenarnya mengajar kita untuk menjaga masa. Seperti dalam surah Wadduha. Wadduha itu masanya waktu duha. Banyak lagi. Wasyamsi wadduhaha. Wadduha wal laili idza saja. Wal asri. Nah, semuanya itu memberikan isyarat kepada kita. Para ulama tafsir menyebut bahwa Allah SWT bersumpah kepada makhluk-makhluknya itu, memberikan tanda kepada kita bahwa pentingnya melihat, memerhatikan masa tersebut. Rasulullah SAW pun juga ada menyebut begitu. Nah, seperti dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW menyebut ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat. Ada 2 nikmat yang mana kebanyakan manusia tidak mengambil perhatian. Nah. Yang pertama adalah as-sihhah, sehat. Keafiatan. Nah. Yang kedua adalah al-faragh, masa lapang. Masa lapang. Nah, masa lapang tidak ada masa ke majelis ilmu, tidak ada masa ibadah. Kenapa? Karena sibuk mengejar dunia. Allah. Nah, itu namanya farag untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur hadirin dan hadirat rahimakumullah, dipertemukan kita pada malam ini di masjid sungguh cantik namanya, Jami'ul Jalal wal Kamal. Masya Allah. Jami' apa jami'? Yang menghimpunkan keagungan-keagungan dan kesempurnaan. Sahih, betul. Ya, ini betul namanya. Nah, karena yang kita dapat, yang boleh kita dapat semua itu di mana? Di masjid. Di masjid itu kalau dapat tuh. Kenapa? Karena disitulah warisan Nabi ditinggalkan. Dulu satu ketika masjid mempunyai peranan besar, hadirin dan hadirat. Negara ditadbir di masjid. Nah, negara ditadbir di masjid, bukan setakat majelis kuliah maghrib, tahlil, yasin dan sebagainya. Pernikahan, memperdamaikan antara orang yang begaduh, menjemput tetamu dari luar. Peperangan disusun di situ, la ilaha illallah, macam-macam. Nah, jadi masjid ini sesuai cantiklah, Jami'ul Jalal wal Kamal. Masjid yang dihimpunkan padanya kebesaran-kebesaran, yakni syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, wal Kamal, dan kesempurnaan. Kenapa? Karena di dalamnya di situ ada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmu, peninggalan, tadarrus Quran. Masya Allah. Ya, ini semua itu peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidina Abi Hurairah
sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayat hadis daripada Rasulullah SAW. Itu suatu ketika dia melihat manusia sibuk di pasar, sibuk di pasar hal-hal duniawi. Terus dia panggil mereka, katanya, kalian sibuk di pasar ini urusan duniawi, kalian tidak tahu bahwa di masjid Rasulullah sekarang sedang dibahagikan warisan-warisan Rasul, peninggalan Rasulullah. Ini mereka pikir ini harta benda. Mereka yang di pasar itu ingat harta benda ini yang dibagi-bagikan ini. Wah, terus mereka tinggalkan semua apa yang di tangan mereka tuh, pergi ke pasar. Nak ambil peninggalan Nabi. Sampai di sana dia patah balik kepada Abi Hurairah. Apa jadi? Apa cerita? Mana ada kata peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada pun kita nampak ada orang membagikan harta-harta Nabi SAW. Kata Abi Hurairah, pas itu apa yang kalian nampak? Apa yang kalian dapati di sana? Ya, ada orang yang salat, ada orang yang mengaji. Kata Abi Hurairah, itulah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita kena senantiasa pastikan mengambil peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di masjid. Berbagai masya Allah aktiviti dilakukan semata-mata untuk mengimarakan masjid. Dan dalam Al-Quran Karim pun sudah disebutkan, innama ya'muru masajidallah, yang mengimarahkan masjid itu siapa dia? Yang mempunyai ciri man amana billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan ila akhiril ayat. Jadi perlu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita senantiasa pertama sekali menjaga masa, yang kedua sekali yaitu kita walaupun dalam keadaan sekarang ini saya dengar lagi kemungkinan besar akan ada lagi gelombang ketiga PKP. Kita insyaallah kita tetap berdoa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan tempat kami, negeri kami, wilayah kami, kampung kami, negara kami daripada apa jua bentuk kemudaratan yang datang daripada makhluk-makhlukmu, wabak, manusia, makhluk-makhluk gaib, halus dan sebagainya. Kita minta semua itu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad, asyukru wasyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu menandakan bahwa kita apa yang kita perolehi itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal farh bi in'ami. Jadi bukan bersyukur saja, tetapi Allah Muhammad ada merasa seronok, gembira. Fa bidzalika falyafrahu, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan itu. Di dalam Al-Qur'an Karim ada disebutkan. Maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Kita diminta oleh Allah untuk bergembira atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sebaik-baik nikmat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita tidak tahu salat, kita tidak tahu puasa, kita tidak tahu Islam, kita tidak tahu iman dan sebagainya. Itu semua siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita senantiasa banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa dikatakan di sini bersyukur itu min maqamatis salikin. Bersyukur kepada Allah Taala di antara magam-magam orang yang senantiasa menempuh jalan Allah
Subhanahu wa taala, sama dengan bersabar, zuhud dan sebagainya, seperti yang disebutkan dalam kitab Syarhul Ainiyah. Nah, dan semuanya, semua hal-hal tersebut, syukur, sabar, zuhud, sebagainya, la tantazim, tidak tersusun melainkan dengan amal. Wahal min ilmin wa halin wa amal, mengetahui, wahal keadaan ketika mengetahui, dan beramal. Seperti contohnya al-farhu, seronok, gembira, bi in'amillah, dengan nikmat-nikmat Allah Taala, itu keadaan kan. Kalau kita diberikan peluang, contohnya naik umrah, itu kan satu pemberian tuh. Keadaan kita macam mana? Mesti gembira, seronok. Nah, itu hal. Wal amalu bi taatillah. Setelah datang keseronokan, kegembiraan, datanglah amal. Apa yang perlu kita buat? Takkanlah kita nak beramal dengan perkara-perkara yang Allah tak suka. Sudah dikasih nikmat, dia pergunakan amalnya dengan benda-benda yang tak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, yang ketiga, al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu, mengenali, mengetahui bahwa semua nikmat-nikmat ini, nikmat kipas, nikmat lampu, nikmat mic. Kalau tak pakai kalau tak pakai mic ini, saya cakap begini, tuan-tuan hari dengar tak dengar, kan? Ada mic, dengar, sampai kampung di sana pun dengar. Nah, syukur. Ma'rifah bi anna ni'mah hadhihi kullu min Allah taala. Itu artinya ilmu, mengetahui. Jadi mesti ada keadaan, yakni rasa gembira, al-amal, beramal atas rasa gembira tersebut, al-ilmu, yakni mengetahui bahwa nikmat tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin dan hadirat rahimakumullah, nikmat bersyukur ini, syukur ini adalah kedudukan yang tinggi. Masya Allah. Di antara Allah Muhammad, asyukru mempunyai kedudukan tinggi. Nah, maqam yang tinggi. Nah, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, karena tingginya ini maqam nih, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit daripada hamba Allah yang bersyukur. Yang ramai mana bi? Lalai, dilalaikan dengan apa? Duniawi dan sebagainya. Dan juga Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyebut, ma yafa'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Artinya Allah tak ada guna menyiksa kalian. Ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Ketika kalian beriman dan ketika kalian bersyukur, yakni untuk apa Allah azab? Kalian sudah bersyukur, kalian sudah beriman. Jadi artinya orang yang bersyukur dan orang yang beriman, insya Allah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, disebutkan juga bahwa iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam suratul A'raf ayat 17, di situ iblis menyebut, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim ila akhir ayat. Mafhumnya bahwa dia akan mendatangi manusia dari mengikut arah depan dan belakang dan sebelah kanan dan juga sebelah kiri.
Itu semua ada tafsirannya, ada tafsirannya. Tapi ujungnya itu dia sebut wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan dapat banyak di kalangan mereka bersyukur. Itu janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah Muhammad terkeluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ablasa, itu iblis artinya ablasa, yakni terkeluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nak balas dendam melalui apa? Melalui hamba-hambanya. La'atiyannahum, saya akan datangi mereka dari arah sebelah depan. Maksud sebagian ahlu tafsir di sini, bagian depan itu yang dimaksud adalah Allahumma shalli ala Muhammad duniawi. Artinya apa? Artinya ketika di dunia dia akan menghasut, dia akan menggoda manusia bahwa semua itu tak betul. Ayat-ayat itu tak betul. Apa yang ditulis tak betul, tipu semua. Ini semua ini. Dia ajak orang, menggoda orang tidak percaya dengan apa yang di dalam isi kandungan Al-Quran Karim, Kitabullah ataupun syariat agama. Tuh kerjanya. Sekarang banyak sudah hadirin hadirat rahimahullah. Banyak orang yang tidak percaya tentang apa itu Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita masih diberikan, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, kita masih beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Khalfihim, datang di arah belakang, maksudnya di sini sebagian ahli tafsir mengatakan yakni akhirat mereka, dihancurkan akhirat mereka. Tak usah buat akhirat, tak ada apa ya, tak ada. Digoda bahwa urusan akhirat itu tak ada segalanya. Godaan iblis. An aimanihim, sebelah kanan mereka, yakni Allahumma shalli ala Muhammad, kebaikan manusia yang kita buat nih. Hati-hati kalau kita buat baik lillahi ta'ala, jangan karena mau tunjuk-tunjuk. Mau pergi majelis ilmu di masjid, nanti ada fulan mesti dia tengok saya, ataupun wakaf tanah untuk buat masjid, tunjuk-tunjuk, buat ini, bantu ini, tunjuk-tunjuk. Itu baik, tadi baik, tapi karena digoda oleh syaitan dan juga hawa nafsu, rusak kebaikannya. Dan yang Allahumma shalli ala Muhammad yang kiri itu as-sayyiat, kejahatan dipercantik oleh iblis, oleh syaitan. Tak apa, nanti bertaubat, masih ada masa, masih ada peluang lagi, masih muda lagi, nanti pergi haji, pergi umrah, balik bertaubatlah. Yang ada lagi teruk la ilaha illallah. Itu menurut tafsir para ahlu tafsir. Yang belah atas dia tak boleh datang, dia tak boleh. Kenapa? Karena disitulah rahmat Allah turun kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Maka itu Al-Imam Syekh Al-Nawawi Al-Bantani ada menyebut bahwa Allah Muhammad berkaitan dengan yang tadi disebutkan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berapa kalimat? 4. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi diberikan kepada manusia semata-mata untuk menjaga mereka dari arah yang tadi yang disebutkan tadi itu. Karena depan, belakang, kanan, kiri. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Diberikan kepada manusia untuk menjaga mereka. So itu ada ahlu zikir menjadikan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim saja, ada juga Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini insyaallah diberikan kepada jamaah di Masjid Jami'ul Jalal wal Kamal. So, ini apa namanya amalan dari di antara amalan Rasulullah SAW. Nabi pun sendiri sebutkan di dalam satu riwayat kaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu obat daripada 99 penyakit. Masya Allah. Tak perlu vaksin dah. So sekarang kan lagi hebohnya tuh. Macam mana ini? Ustaz, vaksin. Menurut Ustaz, ini manusia orang Islam dari dulu sudah ada vaksinnya. Apa dia? Wudu. Jaga wudu, insya Allah selamat daripada benda-benda itu. Tapi syaratnya kena yakin. Kalau tak yakin tak jadilah. Pas itu Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Obat daripada 99 penyakit. Di antaranya penyakit yang susah hati, gelisah, insyaallah baca tiap-tiap hari 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 100 kali tiap-tiap hari. Boleh dibagi kalau sebenarnya kalau tak mampu terus. Boleh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi lebih afdal kalau langsung dibaca, habiskan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah terlepas daripada penyakit-penyakit dan juga gangguan-gangguan syaitan. Al-Imam Al-Bantani juga menyebutkan isyarah juga bahwa kenapa 4 Bismillahirrahmanirrahim diberikan kepada hambanya ini, karena manusia berbuat maksiat di 4 keadaan yang besar. Pertama, ketika dia bersendirian, tak ada orang tahu, tak ada yang tengok, dia buat. Kedua, ketika dalam keramaian pun juga, sekarang banyak. Sekarang dulu orang malu-malu kalau buat maksiat tuh. Sekarang terang-terang. Dia cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya sekarang ini mencabar Rasulullah sallallahu. Kata Nabi sallallahu, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau tak ada rasa malu, buatlah sesuka kamu. Sekarang begitu. Tengok. Buat maksiat di depan-depan, la ilaha illallah. Masa yang orang kerap berbuat maksiat di waktu malam juga, di waktu siang. Jadi diberikan itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi moga asbab diampuni dosa-dosa mereka ketika berlaku di waktu bersendirian, ketika berlaku di waktu keramaian, ketika berlaku di waktu malam, ketika berlaku di waktu siang atau di waktu pagi. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim saja, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini kita mesti, apalagi di akhir zaman ini, mesti banyak amalan yang kita baca. Apa yang saja kita tahu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula ya hafizka la haula la ilaha illallah. Biasakan kita punya lidah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini benda ini mulut ini jahat nih. Nanti paling ramai penduduk neraka disebabkan ini, mulutnya nih. Bagi macam mana nih kita nak kafir? Zikrullah. Apalagi di saat-saat seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau malam Jumat, hari Jumat, banyak juga berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apapun bentuk siganya silakan baca. Mau salawat Ibrahimiyah, mau salawat Tafrijiyah, mau salawat Syifa, baca. Penting bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan di dalam satu riwayat juga bahwa orang yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat majelis-majelis ini ya Allah, permudahkan
lidah kita untuk senantiasa berzikir kepadamu, berselawat ke atas Nabi-Mu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rabb, berkat majlis-majlis ini dan orang-orang saleh, insyaallah peliharalah mata kami untuk memandang perkara-perkara yang Engkau tidak sukai. Peliharalah pendengaran kami agar senantiasa mendengar yang Engkau ridhai. Peliharalah tangan kami agar insyaallah senantiasa membantu saudara-saudara kami yang tengah susah. Banyak sekarang hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur di tempat kita ini tuh di sebelah Pahang Terenggalek, masya Allah banjirnya luar biasa. Alhamdulillah di sini tidak ada. Kita bersyukur dan kita doakan. Sekurang-kurangnya kita angkat tangan. Ya Allah mudahkan urusan mereka. Ya Allah berikan mereka kesabaran. Ya Allah lipat gandakan pahala, gantikan kerugian mereka. Alhamdulillah. Kalau boleh mampu dengan harta benda sila lebih bagus. Nah. Ya Allah pelihara berkat majelis ilmu dan masjid dan jamaah semuanya. Ya Allah jagalah, peliharalah kaki ini agar senantiasa pergi ke tempat yang Kau ridhai, pergi masjid, surau, majelis ilmu, ziarah orang saleh, ziarah ulama yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu kita minta kepada Allah SWT. Bila mana kita minta semuanya itu dan kita amalkan, insyaallah semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan pada pertemuan ini insyaallah menambah lagi semangat kita untuk berada di landasan-landasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ya Allah syaqiyan aw mahruman aw matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.